Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjut lagi pembahasan kita tentang MySQL untuk koneksi ke database, PHP ke database ya. Nah, sebelumnya kita sudah berhasil membuat koneksinya dan berhasil membuat tabelnya. Nah, pada tahap kali ini kita akan membuat sintak untuk menginput data ya ke dalam tabel menggunakan PHP. Nah, di sini kita akan menggunakan perintah insert. Nah, itu umumnya menggunakan insert into seperti ini ya. Nah, sama juga kalau kita menggunakan SQL ya seperti ini juga lah dia untuk sintaknya ya. Nah, selanjutnya diikuti dengan nama tabelnya. Nama tabelnya apa ya. Nah, setelah nama tabelnya dipilih, baru selanjutnya itu kita tentukan field yang akan diinput itu field apa aja, field 1, field 2 nya itu apa, dan seterusnya ya. Dan selanjutnya setelah ditentukan tabel dan fieldnya, selanjutnya kita tentukan valuenya untuk field 1 datanya apa ini ya, untuk field 2 datanya apa ya, dan seterusnya. Nah, inilah penulisan standarnya ya untuk insert data ke sebuah tabel. Nah, sekarang kita langsung aja coba untuk membuat dokumen khusus untuk input table. Nah, kali ini kita untuk input tablenya belum menggunakan form, tapi masih menggunakan sintak aja langsung ya. Jadi datanya nanti memang sudah kita input di situ ya. Oke, pertama saya buat PHP-nya, saya simpan di folder yang sama ya. Saya beri nama. Nah, ini sudah ada. Nah, saya ganti aja artikel baru. Oke, di sini seperti biasa menggunakan metode teknik modulasi ya. Kita panggil koneksinya, pastikan koneksi dan artikel baru ini dalam satu folder penyimpanan. Selanjutnya saya buat query untuk input datanya menggunakan insert into tabelnya, tabel apa. Nah, sebelumnya kita sudah membuat tabel artikel ya. Nah, saya input ke sini. Selanjutnya datanya, fieldnya saya ingin masukkan ke ID artikel, juga saya mau masukkan ke judul artikel, juga saya mau masukkan ke isi artikel, juga saya ingin memasukkan ke penulis, juga saya ingin memasukkannya ke artikel sini. Oke, supaya rapi ini saya buat aja menjorok ke dalam ya, tapi di posisinya di bawah seperti ini supaya rapi saja, lebih elok dipandang. Oke, seperti ini ya. Baru value-nya nah, yang pertama untuk ID artikel itu kan dia berbentuk auto increment, jadi tidak perlu kita input datanya. Dia cukup kita kosongkan saja, nanti akan dia membuat dengan sendirinya data yang akan diinput ya. Nah, selanjutnya judul artikel di sini kita buat misalkan STMIC utama news ini ya, berita STMIC utama. Nah, untuk isi artikelnya misalkan akreditasi STMIC utama dinilai sangat memuaskan ini ya, seluruh program studinya telah terakreditasi
Begitu juga dengan instansinya. Oke, inilah isi dari berita tersebut ya. Oke, selanjutnya penulisnya saya buat nama saya siswa statusnya aktif atau tidak. Di sini kemarin kita sebelumnya kita membuat dia itu berbentuk N6, nilainya kalau nggak Y N gitu ya. Saya buat Y karena ini aktif ya. Oke, selesai untuk bagian value nya, tutup dengan titik koma. Sini buat untuk penutup kutipnya. Nah, selanjutnya saya akan eksekusi query di insert data. Saya tampung di variabel insert data, gunakan fungsi MySQL db query. Nah, db, variabel db. Apa itu variabel db? Yaitu variabel yang menampung database ya. Kita harus tentukan database nya ini. Kita mau input ke mana? Ke database apa? Ke database artikel gitu ya. Dan ke tabel mana? Nah, tabel ini. Baru kita panggil query-nya. Oke, selanjutnya kita buat pernyataan jika insert data itu berhasil ya, maksudnya berhasil, maka dia akan menampilkan perintah echo. Saya beri br data berhasil ditambah seperti ini ya. Atau jika dia gagal, gagal else ya, data gagal ditambah. Oke, saya rasa ini cukup untuk sisanya ya. Cukup ini saja. Mari kita coba untuk mengeksekusinya. Saya simpan. Ingat penyimpanannya di localhost app database ya. Artikel baru nih ya, artikel baru. Mari kita coba eksekusi. Nah, database ditemukan, data gagal ditambah. Kenapa gagal ditambah? Nah, kita cek dulu satu-satu di mana ada kesalahan. Ini ID artikel, judul artikel, penulis, tip, oke. Ini judul. Ah, di sini kurang kutipnya ya, satu. Oke, saya simpan lagi. Nah, berhasil ditambah. Sekarang kita buktikan benar nggak datanya ini beneran ditambah. Kita cek di database-nya. Nah, ini ya. Nah, terlihat ada datanya ya. Dan jika kita refresh ini, dia akan menambah lagi gitu. Dia akan menambah lagi, kita lihat. Nah, lihat, dia akan menambah terus ya, menambah terus. Oke, saya rasa ini sudah cukup jelas untuk bagaimana cara menambah data ke dalam tabel yang ada di database. Nanti kita akan lanjut lagi ke selanjutnya, yaitu di pembahasan untuk membuat tetap menambah data tapi menggunakan inputan form ya. Nanti kita akan lanjut di tabel di video berikutnya.